Shalom wanita yang dikasihi oleh Tuhan. Saya percaya hari ini saudara semuanya dalam keadaan sehat, sukacita, dan damai sejahtera. Renungan singkat kita pada saat ini dengan judul Bertumbuh dan Berbuah. Terambil dari Yohanes 15 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Bertumbuh adalah ciri kehidupan. Bertumbuh merupakan perhatian kita setiap hari. Selain bertumbuh, maka berbuah adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Jadi, kata bertumbuh dan berbuah sangat berkaitan. Nah, bertumbuh dalam apa? Berbuah dalam apa? Bertumbuh dan berbuah dalam iman dan pelayanan kita. Bagaimana kita dapat bertumbuh? Seseorang itu dapat bertumbuh dan berbuah. Yang pertama, siap untuk dibersihkan. Ayat 1 sampai ayat 3. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Wanita yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus adalah pokok anggur. Saya dan saudara adalah ranting-rantingnya. Petani pokok anggur, dia selalu membersihkan kebun anggurnya supaya hasilnya sangat memuaskan. Ranting yang tidak berfungsi lagi, dia potong, dia bakar sehingga menjadi debu. Tetapi ranting yang masih baik, yang masih bisa berbuah, tetap dibersihkannya. Supaya apa? Dia berbuah banyak. Saudara dan saya dibersihkan oleh firman Tuhan. Dibersihkan oleh firman Tuhan. Ayat 3. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Jadi kita dibersihkan oleh firman Tuhan. Saya percaya saudara mempunyai waktu yang luar biasa untuk pembacaan firman Tuhan. Berbagai macam cara dilakukan untuk melatih diri kita dalam pembacaan firman Tuhan setiap hari. Dengan pembacaan inilah kita semakin kuat, semakin berbuah, menghasilkan buah yang baik. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pasal 14, 15 di sana, kasih kepada Tuhan itu sama dengan melakukan firman Tuhan. Kita dibersihkan oleh firman Tuhan yang mengajarkan kita setiap hari batasan-batasan di mana setiap orang percaya yang sudah mengenal Tuhan semakin hari semakin memiliki dasar yang teguh, semakin memiliki buah-buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, dan selanjutnya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, siaplah untuk dibersihkan. Dibersihkan oleh apa? Firman Tuhan. Yang kedua, memiliki hubungan intim dengan Tuhan. Bagaimana kita dapat bertumbuh dan berbuah? Saya katakan yang kedua, memiliki hubungan intim dengan Tuhan. Ayat 4-7. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting yang tidak berbuah dari dirinya sendiri. Kamu, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan
orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal dalam aku dan firman-Ku tinggal dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Orang yang bertumbuh dan berbuah adalah orang yang memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Phrase tinggal di dalam aku diulangi sebanyak 7 kali. Hubungan pokok dan ranting itu sama dengan Tuhan dan orang percaya. Persekutuan dengan Tuhan adalah jaminan untuk bertumbuh dan berbuah banyak. Persekutuan dengan Tuhan adalah jaminan kemampuan kita. Karena firman Tuhan katakan, tinggallah di dalam aku. Itu artinya tidak ada satu orang pun yang dapat berbuah, yang dapat menghasilkan buah, bertumbuh jika tidak di dalam Dia. Saudara dikasih oleh Tuhan, ya, ada jaminan jikalau kita tinggal di dalam firman Tuhan. Yaitu apa dikatakan? Ayat 7, jikalau kamu tinggal dalam aku dan firman-Ku tinggal dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Kita mendapat jaminan untuk meminta. Dan ketika kita meminta, kita percaya Allah menjadi jawaban bagi kita. Haleluya. Yang ketiga, bagaimana kita dapat bertumbuh dan berbuah? Yang ketiga, tujuan hidup hanya memuliakan Tuhan. Ayat 8 saya akan bacakan. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Orang yang mau bertumbuh dan berbuah adalah orang yang memiliki tujuan hidup untuk memuliakan Tuhan. Orang yang berbuah banyaklah yang memuliakan Tuhan. Orang itu harus siap menjadi murid. Murid itu mau belajar. Murid itu disiplin. Murid itu taat. Ketika saudara dan saya memuliakan nama Tuhan, maka kita layaklah dikatakan murid yang terus belajar, hidup disiplin, dan mau taat kepada firman Tuhan. Jadi saudara dikasih oleh Tuhan, bagaimana kita dapat bertumbuh dan berbuah? Yang pertama, siap untuk dibersihkan. Yang kedua, memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Yang ketiga, tujuan hidupnya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Amin.